Maaf ya mengganggu, ada sedikit pertanyaan yang saya mau wawancarai terkait bagaimana cara Ustaz itu untuk mengambil keputusan. Selama ini bagaimana Ustaz itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai merdeka dan rujukan moral? Ya, itu untuk mengidentifikasi itu kan kita butuh informasi yang tertentu. Menurut saya informasi ini harus utuh, terus siapa saja yang terlibat, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu bisa kita pertimbangkan bahwasanya informasi yang kita dapatkan itu, sehingga keputusannya juga mengenai kemudian siapa yang terlibat, supaya kita bisa memetakan bahwasanya apa kepentingannya, siapa yang punya kepentingan, siapa yang menguntungkan, sehingga daripada itu kita bisa Terus kemudian selama ini bagaimana Ustaz itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, itu sebenarnya di rangkaiannya pertanyaannya, cuma ini karena kedua-duanya benar, itu kita melihat mana yang paling manfaatnya besar. Kalau karena kita di pesantren, kita biasanya melihat dari segi syariahnya gitu ya, apakah tidak melanggar hukum Islam sesuai, kemudian apa manfaat untuk sekolah. Jika keduanya itu misalnya satunya bermanfaat untuk sekolah, tapi dari segi syariah ada subhat lah misalnya, maka kita pentingkan yang syariah tidak mengganggu, karena memang kita nilai-nilainya nilai Islam, nilai budaya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa lakukan selama ini? Nah, itu tadi itu yang pertama, mengidentifikasi masalah pasti ya. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat. Kemudian mempertimbangkan beberapa opsi dari keputusan yang akan kita ambil. Kemudian kita putuskan dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Selanjutnya ya Ustaz, hal-hal apa yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus nilai itu khususnya? Ya, saya rasa itu pemahaman kita terhadap permasalahannya. Kemudian tidak ada tekanan dari pihak manapun, karena tekanan, kalau ada tekanan itu susah. Jadi saya rasa yang paling membantu itu ketika kita paham kasusnya. Kemudian yang kedua, tidak ada tekanan dari pihak manapun, dan kemudian yang terlibat itu bertanggung jawab terhadap kasus, kemudian siap menerima keputusan atau ini. Mungkin pernah nggak di SMP UTB Desa Madiun ini pernah gitu Ustaz itu ketika ini ada yang dilakukan nih, gimana nih mengalami tidak? Sering lah. Oh, sering ya? Sering. Ya. Ya, karena itu kan banyak kepentingannya. Iya. Sering sekali. Apalagi kalau di lima etika kan masih susah sebenarnya mengambil keputusannya, karena antara benar sama-sama benar kan. Iya. Cuma kita bagaimana kebijaksanaan mengambil yang paling benar, dan yang itu tadi prinsipnya kita adalah harus sesuai dengan garis Islam. Hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dari kita ini? Kalau tantangan yang paling berat sih, yang pertama itu terkadang masalahnya tidak jelas ya, atau misinformasi, atau kita kurang paham dengan masalahnya. Kemudian itu tekanan dari luar, seperti itu juga sangat berat ketika ada tekanan besar dari luar. Tekanannya Ya. itu menjadi salah satu tantangannya Ya. mungkin ya. Apakah Ustaz itu memiliki sebuah tatkala atau sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus gitu ya, untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Bisa dijelaskan?
Kalau selama ini sih nggak ada jadwal tertentu ya. Jika ada masalah kita lihat kalau bisa diselesaikan ketika itu ya kita selesaikan. Kalau dia harus melibatkan banyak pihak ya kita undang dulu semua pihak yang terkait. Kalau misalnya keputusannya itu membutuhkan hanya keputusan dari satu arah ya, misalnya ke kepala sekolahnya ya bisa kita selesaikan saat itu. Tapi kalau melibatkan banyak pihak kita undang dulu. Jadi tidak ada jadwal khusus ya? Nggak ada, kecuali kalau ada rapat itu paling. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, adakah seseorang gitu ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia ini? Saya rasa banyak sih ya. Pertama kalau di sini kan ada Pak Kiai, itu sangat membantu sekali. Luar biasa. Dulu juga itu sangat membantu. Baik, banyak sekali ya yang bantu. Banyak. Jadi sebelum kita memutuskan mungkin alangkah baiknya untuk kita konsultasikan dulu ya Iya, pihak-pihak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin nih, dari semua hal yang telah Ustaz sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik itu dari pengalaman Ustaz itu selama menjalani atau mengambil keputusan khususnya di Lemah Mereka ini? Ya pengalaman yang paling berarti itu bagi saya ya bagaimana memutuskan sesuatu yang tidak mudah, karena dilema etika itu kan nggak mudah memutuskan. Ada dua kebaikan, ada dua kebenaran yang harus kita pilih. Jadi di situ kita diuji bagaimana memutuskan satu keputusan rumit. Kemudian yang kedua kerjasama, itu juga pengalaman yang sama, kolaborasi juga apapun masalahnya kalau dikerjakan secara bersama-sama tidak dipendam sendirian bisa selesaikan dengan baik. Iya, baik. Terima kasih. Saya memang untuk pengambilan keputusan itu bukan hal yang mudah ya. Bukan, Iya, kadang tidak ada keputusan yang salah ataupun benar ya, karena memang khususnya dari matika ini memang ya benar tidak mudah. Ya butuh pertimbangan gitu ya. Jadi butuh langkah-langkah prosedur mungkin untuk mengambil keputusan. Iya benar. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Iya, sama.